Hai, halo dengan Elis lagi di Hersa Financial. Gimana kabar Anda hari ini? Oke, sampai sekarang ya ada banyak pertanyaan yang bertanya pertanyaan yang sama ya. Apa yang paling penting kalau kita pengen mulai trading? Apakah modal, kapital ataupun pengetahuan tentang trading ataupun indikator yang kita pakai untuk trading ataupun skill untuk kita analisa market gitu ya. Dan sebenarnya untuk yang penting itu semuanya penting sih, tapi kita ambil sedikit-sedikit daripada ke semua yang saya sebutkan tadi. Tapi di sini yang sangat penting adalah keputusan yang kita ambil untuk kita mulai trading. Misal mungkin kapital berapa modal yang kita pengen mulai, ataupun indikator apa yang kita harus tampilkan, harus kita pakai, untuk strategi apa yang kita harus pakai gitu ya. Dan setiap keputusan ya yang kita ambil itu, setiap decision yang kita ambil itu akan merubah setiap posisi, setiap posisi ataupun trading yang kita akan open ya. Dan hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa bikin keputusan ya, making decision gitu ya, untuk mulai tradingnya ya. Dan hari ini sebelum mulai saya akan settingkan dulu indikatornya, dan indikator hari ini yang saya pakai adalah indikator parabolik dengan MACD. Oke, ayo kita settingkan dulu indikatornya. Dan seperti biasa di sini kita klik untuk settingan indikator. Oke, dan saya pertama pilih parabolik di sini ya. Oke, setelah itu saya untuk parameternya step 0,05 dan max 0,1. Saya ulang lagi untuk step 0,05 dengan max 0,1. Oke, parabolik sudah setting. Kita selanjutnya ke osilator. Kita klik untuk MACD di sini. Dan untuk MACD kita buka untuk settingan MACD-nya di sini. Oke, klik di sini dan ke parameter. Untuk MACD ini kita pakai IMA 15, IMA 2, 35 dan sinyal 5. Oke, 5, 35 dan 5 ya. Untuk ini adalah settingan yang sama, parameter yang sama. Kita tutup ini sudah setting, kita tutup di untuk setting indikator ini, setting indikator. Dan yang terakhir seperti biasa kita harus konfirmasi waktu grafik dengan opsi periodnya. Saya pakai waktu grafik 10 detik dengan opsi period 30 detik. Saya ulang lagi, waktu grafik 10 detik dengan opsi period 30 detik. Oke. Saya akan coba untuk mulai untuk buka beberapa posisi ya. Dan pertama untuk strategi ini adalah strategi follow arus tren ya. Kita mengikut arah market ya. Pertama kita harus konfirmasi lah dia lagi sedang tren apa. Yang paling gampang ya untuk kita lihat dia lagi tren apa, kita bisa lihat di sini dari candlestick-nya. Kalau misal Anda bisa lihat dia cenderung naik, itu adalah tren naik. Kalau misal kamu nggak bisa lihat nggak bisa tahu daripada candlestick, Anda bisa lihat dari MACD. Kalau misal MACD yang biru merah itu berada di atas garis 0, itu artinya dia di trading, dia di tren naik ya. Jadi kita sudah konfirmasi dia tren apa di sini ya. Dan oke, di sini soalnya kita sudah tahu dia tren naik, saya akan tunggu dia parabolik berubah jadi biru. Oke, setelah dia berubah jadi biru, saya langsung open posisi high di sini. Oke. Dan kalau Anda bisa lihat di sini ya, parabolik sudah berubah jadi biru. Saya lihat di MACD. MACD-nya berpotongan dan histogram hijau muncul. Jadi baru saya open posisi high di sini. Saya sudah konfirmasi dua sinyal di sini, kedua-duanya menunjukkan sinyal bullish, jadi saya sudah bisa open posisi high. Oke, posisi yang saya buka tadi sudah selesai. Dan oke, selanjutnya apa yang saya mau lakukan di sini ya, saya akan ubah pasangan mata uangnya. Karena kalau Anda bisa lihat di sini,
MACD ini sudah menyentuh garis nol, dan ini artinya di sini akan ada perubahan tren. Dari tren naik dia kemungkinan akan berubah ke tren turun ataupun mungkin ke range market. Jadi saya nggak akan trading di sini, soalnya strategi yang saya pakai ini parabolik dengan MACD ini adalah untuk follow trend. Jadi saya harus cari market yang sedang tren ya, sedang market tren turun atau tren naik. Saya akan berubah pasangan mata uang sekarang. Di sini adalah keputusan pertama yang saya lakukan di sini, yaitu saya lihat marketnya bakal sudah berubah arah trennya. Jadi saya bisa putuskan apakah saya mau trade ataupun tidak, dan ataupun saya masih ataupun kalau misal saya masih mau trading di pasangan mata uang ini, saya harus rubah indikator ataupun gimana. Kalau enggak, saya mungkin bisa buka pasangan mata uang yang lain ataupun gimana ya. Jadi di sini juga keputusan di sini saya juga bisa mungkin apakah saya kapan saya bisa stop trading, kapan saya open posisi gitu. Jadi itu semua itu tergantung daripada indikator yang kita sedang pakai juga ya. Karena setiap indikator yang kita pakai itu, yang kita tampilkan itu adalah itu harus ada keputusan ya. Itu setiap indikator yang kita tampilkan itu ada kegunaannya tersendiri ya. Jadi kalau misal Anda tampilkan sebuah indikator itu, jangan cuma tampilkan doang, tapi Anda harus mengerti benar kegunaan indikator tersebut dan bagaimana Anda bisa pakai indikator ini untuk analisa, untuk membantu Anda untuk analisa market dan open posisi gitu ya. Kalau misal Anda pengen lihat momentum harga, Anda buka MACD, ataupun kalau Anda pengen tahu dia tren itu ya, Anda buka SMA gitu ya. Itu atau mungkin Anda pengen tahu dia oversold, overbought gitu ya, Anda buka osilator gitu ya. Jadi itu tergantung dengan keputusan Anda, apa yang Anda pengen tahu ya di market. Dan yang paling penting untuk Anda mulai trading adalah keputusan yang decision making ya, apa yang Anda putuskan untuk masuk ke market, untuk mulai masuk ke market, indikator apa ataupun apa yang Anda benar-benar pengen tahu, pengen lihat pengen tampilkan di market ya. Dan misal kalau Anda ada pertanyaan mungkin kurang jelas ya tentang ini, Anda pengen minta saranan daripada saya, kapan-kapan pun Anda jangan lupa, jangan sungkan datang ya. Oke, di sini saya akan open posisi di sini karena sudah muncul biru di sini ya, parabolik biru. Jadi saya open posisi high. Pertama saya lihat dia berubah biru, saya ke MACD sudah berpotongan dan sudah muncul histogram hijau. Makanya saya langsung open posisi high tadi. Oke, beberapa detik lagi saya yakin dia pasti berakhir profit ya. Oke, posisi tadi sudah profit. Kita coba lihat untuk history trading saya hari ini. Oke, history trading di sini dan saya cuma bikin open posisi 2 tadi dan kedua-dua posisinya profit dan lumayan lah ya. Untuk ini saya ulang lagi ya, yang paling penting ya untuk kita mulai trading di binary option adalah bagaimana kita bisa putuskan apa indikator yang kita harus pakai ataupun bagaimana apa yang kita pengen tahu ya, apa yang kita pengen tahu di dalam di layar kita, di layar yang kita tampilkan, apa yang kita benar-benar pengen lihat gitu ya. Contohnya misal kita mau lihat dia tren apa, jadi kita tampilkan SMA karena kita tahu di SMA itu bisa kasih tahu kita dengan SMA itu kita bisa lihat dengan jelas dia lagi sedang tren apa. Dan misal kalau kita pengen tahu, kita pengen lihat ya dari momentum untuk harganya, kita bisa tampilkan MACD gitu ya. Jadi yang paling penting itu menurut saya ya,
itu adalah decision making kita. Gimana ya? Itu keputusan yang kita putuskan untuk mulai tradingnya, untuk mulai investasi ya di binary option ya. Dan mungkin penjelasan saya tadi itu agak membingungkan ya menurut Anda ya, soalnya agak mungkin membingungkan juga penjelasan saya, soalnya saya juga sambil trading tadi. Dan kalau misal masih kurang jelas ya menurut Anda, masih nggak bisa bayangkan apa yang penting itu, apa yang penting untuk sebelum kita mulai trading, jangan lupa komentar di bawah ataupun datang ke support kita, nanti mungkin saya bisa jelaskan lagi ke depan biar Anda bisa dapat tangkaplah apa yang pengen poin-poin sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Oke, makasih yang udah tonton video saya. Mohon maaf kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas ataupun agak membingungkan. Saya tunggu masukan Anda, dan misal kalau Anda suka video saya, jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel saya. Nanti biar Anda juga update dengan info-info yang bakal saya sampaikan lewat YouTube channel ini. Untuk hari ini sampai di sini saja video saya. Sampai ketemu lagi di video besok. Dah.